Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 adalah pekan Advent yang kedua, bertepatan dengan peringatan Santo Ambrosius. Di samping mengajarkan nilai hidup Kristianinya yang saleh, Santo Ambrosius juga memiliki peranan dalam pertobatan Santo Agustinus, putra Santa Monica. Dalam pengakuan Santo Agustinus, penerimaan penuh kehangatan dari Santo Ambrosius dan cara hidupnya telah membuat Santo Agustinus meninggalkan cara hidup lama, memberi diri dibaptis, dan akhirnya menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Saya Anton Rianto dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya, mengajak saudaraku yang terkasih untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk bisa menimba dari kehidupan Santo Ambrosius, yaitu cintanya akan keheningan. Keheningan adalah awal dari iman, sebab dalam keheningan kita belajar mendengarkan sabda Allah. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah kuampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Tuhan. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Mereka sangat takut, katanya. "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus,
Hari ini kita belajar dari satu perikop Injil Lukas tentang penyembuhan orang lumpuh. Yang pertama, melalui komunitas kita akan mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara seiman kita. Tuhan Yesus yang pada waktu itu sangat terkenal dan kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ada juga seorang lumpuh. Dia juga sudah mendengar bahwa ada seorang yang memiliki kuasa penyembuhan yang luar biasa. Dia juga sangat ingin bertemu dengan Yesus untuk disembuhkan. Tetapi siapa yang dapat mengantarkan dia ke sana? Atau siapa yang bersedia menggotong dirinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui beberapa sahabatnya orang lumpuh itu datang kepada Yesus. Orang lumpuh ini sebenarnya tak bisa berbuat apa-apa. Beruntunglah dia memiliki sahabat-sahabat yang baik. Dalam kehidupan kita ada banyak hal di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak berdaya, kita lumpuh. Mungkin lumpuh semangat, lumpuh harapan, lumpuh rohani. Kita tidak bisa sendiri menangani masalah tersebut. Kita membutuhkan keluarga, membutuhkan sahabat-sahabat seiman dalam segala kelemahan kita. Kita harus membuka diri agar orang Katolik lain pun terlibat dalam kehidupan kita, supaya kita tetap terpelihara dari kejatuhan, dari kelumpuhan. Tidak seorang pun dari kita yang bisa hidup tanpa orang lain. Pada saat kita sakit, susah, krisis rohani, kita sangat sulit untuk bangkit sendiri. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak seorang pun kebal terhadap pencobaan. Saya dan saudara bisa berbuat dosa apa saja. Nah, mengetahui akan hal ini sehingga Allah memberikan kita sahabat-sahabat untuk membantu kita. Banyak berkat yang kita terima dengan menetap di sebuah paroki. Namun, ada banyak orang Katolik yang tidak menyadari ini dan sering berpindah-pindah gereja sampai tidak jelas dia itu anggota paroki mana. Yang kedua, melalui komunitas, kita belajar menolong orang lain dan bertumbuh di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, Alkisah ada seorang ibu bertemu dengan pengemis yang menggendong dua anaknya. Dalam nada amarahnya ia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau tidak berbuat sesuatu untuk menolong keluarga gelandangan itu?" Protesnya. Tuhan pun menjawab, "Aku sudah berbuat sesuatu dengan mengirimkan kamu kepada mereka." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menaruh kita di dunia ini bukan hanya untuk mendapatkan berkat dari orang lain, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita ditempatkan dalam sebuah komunitas untuk bisa menolong orang lain. Karena melalui komunitas itulah kasih kita dinyatakan kepada sesama. Kepekaan kita akan diperkuat dan iman kita dipakai untuk menolong orang lain. Iman dari keempat orang dalam Injil Lukas ini tidak akan teruji sebagai iman kalau tidak ada teman mereka yang lumpuh. Namun karena adanya teman mereka yang lumpuh, maka di situ iman mereka teruji.
Kalau kita menyendiri, maka kita mudah ditipu. Kita akan menganggap diri kita sudah punya kasih dan iman, padahal sebenarnya belum punya apa-apa. Kita akan mengira diri kita sudah dewasa, padahal masih kanak-kanak secara rohani. Tetapi melalui komunitas kedewasaan kita, iman kita, kasih kita akan ditantang. Kita bukan hanya butuh kitab suci untuk bertumbuh, tetapi kita butuh teman-teman seiman untuk bertumbuh. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam keheningan Engkau mengajar kami untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Dalam keheningan Engkau mengajar kami untuk peduli terhadap sesama kami yang lumpuh. Kuatkanlah kami selalu, agar kami senantiasa bisa menjadi sahabat bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.